Halo guys, boleh sama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan mention anime lagi yang menjadi favorit gue di musim winter 2025 adalah ReZero Hazirno Sekai Sekatsu season ketiga. Itu sebenarnya bisa bilang ya episode yang menarik. Jadi terlepas dari isi ceritanya gitu kan, yang dimana kali ini kan dilihatkan bagaimana pertarungan Garfield sama Kuragan, terus juga si Otto juga, terus juga ada Aldebaran juga. Tapi di sini yang menarik adalah bagaimana animasinya main. Jadi benar-benar battle yang terjadi terutama di Garfield ya, masih Kuragan ini benar-benar sangat bagus banget. Jadi ya gue berharap semoga ada battle lain gitu kan, yang setidaknya gitu kan bisa membuat ReZero ini jadi makin epic gitu kan. Jadi makanya gue nggak nyangka sih ternyata di ReZero tuh ada battle se-epic ini gitu kan, melalui Garfield ini. Jadi kita lihat setelah ini apa yang bakal terjadi setelah ini. Udah pasti Willem bakal ketemu sama Teresia, dan kita lihat apakah menjadi battle yang sangat emosional bagi Willem sendiri. Ya tidak menunggu lagi, langsung ke episode baru dari ReZero season 3. Let's go. Ke episode baru dari ReZero season 3. Let's go ya. Ini pemandangan yang tidak biasa, gue pakai baju navy. Jadi ini baju navy SMA gue. Jadi mau nggak mau harus gue pakai gitu kan, karena ya gue nggak ada baju lagi di rumah gitu karena masih basah gitu kan. Jadi ya agak lucu aja sih, maksudnya agak geli aja sih kalau gue pakai baju yang agak ngejreng gitu. Jadi ya mau maklum lah kalau misalkan gue berbicara seperti ini, karena biasanya gue pakai baju gelap atau pakai baju yang lebih comfort aja gitu kan. Tapi kok navy ini kayaknya keterang banget gitu loh. Jadi ya itu aja sih. Jadi sedikit intermezzo gitu kan, kalau gue emang terbiasa pakai baju yang lebih gelap seperti aja sih. Ya udah langsung aja ke episode 14 ya dari ReZero season 3. Let's go. Oh, nggak ada opening berarti. Kalau kamu tahu, kita sudah patah cukup kamu. Oh, lagi ngomong sama Willem ya? Oh iya benar, lagi ngomong Willem ini. Ini setidaknya pernah diliatin di episode berapa ya? Episode 17. Oh, episode 16 gitu. Ya, di episode 17 episode 16 lah gitu kan. Sama kok di episode pertama juga diliatin kok di season 3-nya ya kan. Dia kan cerita gitu kan tentang istrinya gitu kan. Oh, nanti ketemu. Apa kamu suka bunga? Oke. Ini lebih detail ya menurut gue. Bakal ngeliatin bagaimana detail cerita yang apa bakal sedalam apa sih gitu kan, si Bill Minoma Teresia gitu kan, sampai dibikin cerita sendiri gitu. Wis, kamu adalah wanita yang sangat mengetahui itu daripada aku. Asik. Oh, kacamata gue. Wah, bener-bener nggak ini men, nggak, belum sadar. Dia pernah aku lupakan sedikit pun. Yes. Kamu Teresia. Wah, kalau Teresia sadar sih bakal bakal jadi great moment sih nih di ReZero nih. Ini sebentar ini belum sadar ya dengan tatapan kosongnya. Oh, no. Aduh, bapaknya Ren HP ngomong lagi ya. Elah gang. Aduh. Aduh. No. Waduh.
langsung di ke notice dong bapaknya si Renard. Hmm, nggak bisa. Hmm, uh, ternyata ada Reinhardt di sini. Let's go, let's go. Tetap muncul juga men, let's go. Wah, wah gila sih. Let's go. Wah gila sih. Ini reuni yang sangat menegangkan. Absurditas. Wah gila dong pedangnya sampai keluar dong. Wah ini anomali yang anomalinya keluar nih ya kan. Aduh. Lima tahun lalu. Waduh. Hmm. No. Aduh. Oke. Jadi biar biar jelas nih ya kan, biar jelas nih ya kan. Apa sih eh serumit apa sih masa lalu mereka gitu kan sampai akhirnya Van Astrea ini salah satu ya bisa bilang keluarga kuat gitu kan. Hmm. Hmm. Oh, sini kah? Hmm. 'Dan saat itu jadi ini ya, jadi kesatria ya. Hmm.
Jadi tiga bersaudara ya. Tidak mengayunkan pedangnya. Berarti emang karena emang terpaksa gitu. Bisa creepy banget ini. Oke. Dan tewas. Hmm. Kalau mirip tadi sama Boka Perenha tapi beda-beda. Mirip aja gitu. Hmm. Hmm. Kajirus. Oh no. Aduh. Apa dia kenal coba? Makanya gue bilang kenapa sangat yakin ya milih milih Tresia gitu kan karena mungkin emang punya potensi kan. Dan akhirnya nerusin kan. Mm-mm. Terus langsung jadi bunga dong di padang bunga dong. Gue langsung ketemu Willem ya. Asik. Hmm. Mereka pedang. Hanya belum menjadi alasan untuk membunuh. Set. Hmm. Hmm. Harusnya kau tahu. Kita mau. Hmm. Geren lah yang iya akhirnya set. Anjir cepet banget ya mbak. Mas gila men. Tapi akhirnya jangan putusnya sebagai pengusaha ya. Hmm. Bawa itu bergerak. Oh no. Oh, apa tadi?
Kali dia akan sembuh. 私は血が止まらなくてもお前を追うぞ。それをされたら意味がなくなるじゃない。大丈夫。私を誰だと思ってるの？あなたの次に強い最強の剣士よ。たとえお飾りでもね。50近くにもなって若者に張り合っても余計なことは言わないの。愛してるわ、ヴィルヘルム。ええ、それでいいの。その答えは次に次 Nanti 戻ってきたら、あの日聞けなかった言葉を聞かせてくださいね。 dia bisa kudengar hari itu. Nah, pada saat itu kejadian paus putih ya. Willem pada saat itu eh, bercerita gitu kan kalau ya Teresia mati sama paus putih gitu. Jadi kita lihat nih kan. 私に続け。 Dia kan dia termasuk emang ini ya hewan, 3 hewan berbahaya lah gitu kan. Mabis ya, mabis apa apa sih bahasanya tuh kalau yang 3 hewan berbahaya tuh? The Ledger Beast ya nggak salah. The Ledger's Beast apa itu gue lupa namanya. Jadi yang ya ini termasuk paus nih. Wush. Oh. No, Pandora? Oh, what? Wait, wait, wait. Why? Pandora, anjir. Kok ada di sini? Enggak, enggak, enggak. Oh no. Oh no. Oh enggak, ini Pak, ini yang sekarang nih, iya. Iya. テレシア、私は お前に言わなくてはならないことがある。私は口下手で自分の考えもうまく伝えられず、お前にも苦労を。だが20年以上もお前に一度も20年不安にさせたかもしれん。だが私はバカな人。本当に気づいてなかったの？あなたはずっと言ってくれていたわ。あなたの目が。 Anjir, gue bisa ngomong. Gue nggak bisa ngomong, men. Aduh. あなたは私を愛してる。 Pas banget. Hmm. 最初から最後まできっと恵まれた人生だったわ。たくさんの人たちに助けられて、あなたと出会って、あなたたちなら大丈夫って信じてるから。ずっとずっと
愛しているから。最後に一つだけ聞けなくて心残りなことがあったな。実は一目惚れだったんです。うん。でしたら、あなたはどのくらい驚いてくれましたか？ Wow. Ternyata ada satu cerita yang tidak Willem tahu ternyata. Ternyata ada Pandora di situ. Wah, gila sih. Gua akhirnya baru tahu gitu kan. Ya, ya akhirnya kan si si ini kan taunya kan Willem kan taunya kan emang si Teresia kan dibunuh sama Paus kan. Ternyata ada Pandora di situ. Kaget gue. Tuh gimana reaksi fans nih? Gue ngebayangin doang reaksi fans kalau tahu ternyata Pandora yang di Mbak Pandora yang membunuhnya gitu. Maksudnya ya, maksud gue ya make sense sih. Akhirnya Pandora datang gitu kan. Karena dia pengen apa membunuh pedang suci lah ya. Karena kan emang Hanstrea kan termasuk orang yang terkuat lah gitu kan. Jadi makanya di situ Pandora pasti bakal terlibat. Dan situlah awal mulanya gitu kan. Reinhardt menjadi penerusnya gitu kan. Karena nggak mungkin kalau oke, masih berlangsung. とぼけるなよ。見たままだろうが。これで名実ともに剣聖の座はお前のものだよ。おめでとう。先代を死なせて加護を奪ったって噂も疑いようのない事実ってわけだ。満足か。満足だろおい。何をおっしゃられているのか意味がよくわかりません。しかした顔してるんじゃねえぞ。クソガキが。次取るんじゃねえぞ。お前が何を言ったところで俺が見たものは変わらねえ。お前がおふくろをテレシア・バーン・アストレアをぶった切ったってのは事実だ。公表するぞ。世間に言いふらして誰もお前を剣聖だなんて認めないようにしてやる。何のかんの言ってお前は剣聖って名誉が手放せねえだろうが、肉親を切り殺しておいて剣聖、王国の剣笑わせるなこの人殺しが。副団長、何度おっしゃられても意味がわかりません。勘違いです。 Oke, ini salah paham. 敵は秘術によって動かされていただけの屍です。先代剣聖、おばあ様であったはずがありません。最後のあれはなんだ。俺はお前を恨めしそうに睨んで、あれがおふくろで母上でないな。もうやめろハインケル。やめろって。親父、あんたそれでいいのかよ。こいつはやめろ。やめろ。 Gak jelas anjir. Gak jelas anjir. Mau semudah itu anjir. Dia sebagai pedang suci. ラインハルト。はい。祖母をテレシアを切ったことを後悔しているか。 Tidak, tidak. いいえ。 Iya kan tidak kan. 僕は正しいことをした。そのことを悔やんだりはしない。そうだな。その通りだ。お前は正しい。私が間違っている。だからお Kali 前 itu tidak yang belum この戦い、 ada pertanyaan. あなたの力が必要な場面は他にもあります。 Setuju. どうか、剣聖ラインハルト殿。親父殿、一人でなんて。私の心配は不要だ。お前は自分の安全だけ考えていればいい。
れでいい。なんだよ。なんだよ。なんだよ。なんだ。なんだ。くそ。なんなんだよ。 bingung sendiri. Si jahat lagi tadi. いつもこいつも死んじまえ。死んじまえ。 Enggak men, itu tuh si siapa namanya, si Henkel tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi maksud gue ya wajar lah ya, maksudnya sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa gitu kan pasti akan berpikir demikian seperti itu. Oke, jadi itulah episode 14 dari ReZero season 3. Jadi ya bisa dibilang apa ya, gue nyaris nggak bisa berkata-kata sih, tapi intinya ternyata Van Astrea tuh serumit itu ya. Jadi bisa dibilang Teresia ini melakukan sebuah perjalanan yang bisa dibilang cukup mengenaskan lah gitu kan, karena emang ya sekali lagi memang berkah Van Astrea itu tidak sembarang orang dikasih ke seseorang yang bisa dibilang bukan orang yang dihendaki. Maksudnya gini, tadi kan ketika lo lihat lah gitu kan, bapaknya ya kan, bilang bapak dari Teresia sebelumnya gitu kan, itu kan ketika si anaknya bertarung ya kan, kakaknya sama dia ya kan, itu bertarung, dan ketika gue pikir wah jangan-jangan ini karena emang bapaknya nih yang milih nih ya kan, gue pikir bapaknya yang milih gitu kan, sebagai bisa dibilang Teresia lah yang cocok untuk jadi pedang suci gitu kan, dan ternyata tidak seperti itu maksud ceritanya gitu. Jadi intinya berkah Astrea itu datang dari orang-orang yang bisa dibilang dilihat dari pengguna sebelumnya, yang artinya ketika bapaknya ngeliat nih kan, bapaknya kan juga adalah salah satu pengguna pedang suci lah ibarat gitu kan. Jadi makanya ketika dia tahu kalau misalkan dia melihat wah nih ramalannya nih mengatakan bahwa berkah sucinya selanjutnya nih ke Teresia gitu kan. Jadi makanya disitulah dia bilang Teresia lah yang pantas gitu kan jadi pemegang pedang suci gitu kan, walaupun emang kakaknya lebih jago dibanding Teresianya gitu kan. Dan ketika ada perang besar atau perang saudara justru malah tersisalah dia gitu kan, karena dialah yang tidak mengayunkan pedang gitu kan, karena merasa dia tidak pantas gitu kan menjadi pedang suci itu. Dan pada saat itulah dia tinggal sendiri, dia benar-benar nggak punya teman gitu kan, dan sebagai satu-satunya Van Astrea yang masih hidup gitu kan, dan akhirnya nikahlah sama Willem gitu kan, dan bahagia sama Willem gitu kan ketika akhirnya Willem mau menerima pedangnya dia gitu kan, seperti itu. Jadi kayak semacam tambatan hati dia lah gitu kan, karena kan emang dia sendirian gitu kan, dan akhirnya ketika dia bahagia adalah satu kasus gitu kan yang dimana mengharuskan dia gitu kan atau yang berpartisipasi lah gitu kan untuk mengalahkan Paus Putih, karena kan ya nggak ada orang yang bisa mengalahkan Paus Putih gitu kan selain pedang suci gitu. Jadi makanya akhirnya mau nggak mau ya kan si Teresia harus terlibat gitu kan dalam invasi inilah gitu kan, invasi ini ya. Jadi artinya Paus Putih itu harus dikalahin sama pedang suci. Nah ternyata justru malah Paus Putih itu terlalu kuat gitu kan untuk mengalahkan mereka semua gitu kan. Dan pada akhirnya di ujung ajal gitu kan si Teresia melihat ada ramalan selanjutnya gitu kan, yang dimana berkah pedang suci selanjutnya yang bisa dibilang orang yang pantas untuk mendapatkan pedang suci selanjutnya itu ada Reinhardt gitu. Jadi makanya di sini Reinhardt lah yang akhirnya terpilih gitu kan jadi pedang suci, dan disitulah Teresia dibunuh sama Pandora. Makanya gue kaget men, gue pikir ya emang ya ada ceritanya si Willem itu kan emang wajar ya, emang karena nggak tahu ya, karena kan dia kan disegel sama sama si Teresia, karena biar nggak bisa kemana-mana. Kalau lu kemana-mana luka lu bakal makin banyak darahnya gitu kan. Nah makanya disegel sama si Teresia. Nah makanya di situ ketika di situ ada Pandora, wah anjir ini orang muncul lagi nih di hadapan di mana bertemu dengan orang-orang kuat gitu kan. Makanya gue bilang feeling gue emang
wajar sih kalau akhirnya Pandora datang gitu loh. Jadi karena emang disinilah menganggap bahwa kalau akhirnya si Vanessa tetap hidup gitu kan, itu akan mengancam nyawa mereka gitu kan, atau bisa mengancam para mengancam para penyihir lah gitu ibaratnya kan. Pandora kan termasuk penyihir yang tidak terhitung lah ya kan, atau termasuk penyihir yang tidak terhitung mereka-mereka yang di 7 penyihir itu gitu kan. Jadi makanya di sini dia menganggap bahwa kalau sampai akhirnya masih hidup ya kan, takutnya nanti si Pandora ini bisa terbunuh gitu kan dengan pedang suci tersebut gitu kan. Jadi ya akhirnya menganggap bahwa ya udahlah, jadi dia akhirnya bunuh si siapa namanya, membunuh si Teresia gitu kan, dan akhirnya pedang suci itu dikasih ke, atau pedang suci itu layak dipegang sama si Reinhardt seperti itu. Cuman itu sih, gue belum melihat bagaimana proses Reinhardt akhirnya dipercaya jadi pedang suci. Itu sih yang gue nggak lihat sih, atau mungkin gue yang lupa kali ya, di season 1 mau season 2 kayaknya pernah ceritain, cuma mungkin gue yang lupa. Tapi kayaknya gue belum tahu, maksudnya gue belum lihat bagaimana pada akhirnya si Reinhardt inilah yang akhirnya dipercaya gitu kan jadi pemegang pedang suci. Ya itu karena kan emang berkahnya si Teresia kan melihat bahwa ya dialah ya, atau Reinhardt lah yang layak untuk mendapatkan pedang suci tersebut gitu kan. Jadi makanya gue pengen lihat prosesnya itu, tapi karena emang tadi di skip, jadi kayak benar-benar kayak mungkin ya kayak di skip sama pihak ReZero gitu kan. Jadi tahu-tahu udah si Teresia tewas karena si Pandora kayak gitu loh. Jadi makanya di sini kayak si Henkel yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Henkel tuh nggak tahu apa-apa, jadi anggapannya ketika si Reinhardt coba bunuh si neneknya gitu kan, atau membunuh si Teresia, anggapannya dia jadi pedang suci. Nggak segampang itu gitu loh. Jadi makanya dia nggak tahu kalau misalkan setiap pengguna pemegang pedang suci itu pasti ada semacam spoiler lah gitu kan, atau semacam ramalan siapa sih yang pemegang selanjutnya gitu. Jadi ketika tahu ternyata Jill ada Reinhardt, ya udah akhirnya selanjutnya Reinhardt yang memegang kayak gitu. Jadi makanya si Henkel tuh nggak tahu apa, ya wajar banget gitu loh sebagai orang yang pada akhirnya menganggap bahwa Reinhardt itu jahat gitu loh. Terus juga si kakeknya juga nggak jelas gitu kan, terlalu bucin banget sama neneknya gitu kan. Jadi ya begitu deh. Jadi wajar kalau misalkan posisi Henkel tuh emang kayak orang nggak jelas gitu loh. Itu sih. Jadi makanya di sini beruntung ya, maksud gua akhirnya si Willem tuh beruntung banget lah ketemu Subaru gitu kan, yang dimana dia setidaknya gitu kan membalaskan dendam Teresia terhadap Paus Putih lah gitu. Walaupun pada akhirnya yang mengeksekusi itu bukan si Paus Putih, tapi si Pandora gitu. Jadi semua tuh yang terlibat tuh pasti Pandora gitu. Pokoknya ada sesuatu yang gini loh, sesuatu yang ada hubungannya dengan mengancam nyawa dia, itu akan dibunuh sama dia, atau misalkan bertemulah dengan dia gitu kan. Contoh lah gitu ketika akhirnya si siapa namanya, gue lupa namanya itu, Fortuna ya kan, ketika sama Gius, ketika bertemu dengan Regulus dulu gitu kan, itu kan habis kan, mereka berdua tuh kewalahan lah gitu kan bertemu dengan Regulus, sampai akhirnya Pandora datang kucuk-kucuk gitu kan, terus abis itu mengembalikan Regulus ke tempat asalnya. Dan akhirnya ketika bertemu dengan Fortuna gitu kan, dan akhirnya hubungan mereka jadi hancur gitu kan. Jadi Gius diambil ya kan, direkrut gitu kan untuk jadi pasukannya atau jadi uskup agungnya gitu kan. Sedangkan ya gue make sense sih akhirnya kenapa si Teresia itu jadi mayat hidup gitu loh ibaratnya. Jadi ya karena emang dibunuh Pandora gitu loh. Jadi makanya sangat make sense lah kalau misalkan ternyata Teresia ini dimanfaatkan sama mereka gitu kan, sama uskup-uskup agung ini gitu kan. Jadi ya nggak mungkin kok misalnya ujuk-ujuk tiba-tiba Teresia tuh kedapatan bisa dibilang ya dapat dari mana gitu kan, terus tahu-tahu pihak musuh gitu kan dapat mayatnya si Teresia, terus itu langsung dikendalikan. Nggak gitu, ternyata ada hubungannya karena emang pernah dibunuh Pandora kayak gitu. Itu sih. Jadi pada akhirnya yang pokoknya mengancam nyawanya dia itu pasti bakal datang lah gitu kan, dan mencoba untuk membunuhnya. Jadi wajar kalau misalkan
Vanastra ini bakal dibunuh sama dia, sama si Pandora ini kayak gitu. Karena dia adalah ada keturunan terkuat kan gitu kan, yang bisa mengancam mereka seperti itu. Nah makanya di sini mungkin bisa terjadi ya kan, Reinhardt versus Pandora, tapi nggak tahu juga. Jadi gue cuma nanya berspekulasi, mungkin akan bakal ketemu lah gitu kan, dimana berkahnya masih nempel ke Reinhardt gitu kan. Jadi ya menarik sih kalau misalkan emang nanti kedapetan momen antara Reinhardt versus Pandora, itu benar-benar kerat banget sih pasti. Ya lu bayangin aja lah gitu kan, Regulus gitu kan sama Reinhardt versus Regulus aja kalau nggak dibantu Subaru itu pasti kerat banget sih. Ya bayangin aja kalau misalkan Reinhardt versus Pandora, itu pasti bakal lebih kerat lagi, bakal lebih alot lagi pertarungannya gitu. Jadi makanya miris sih menurut gua bagaimana akhirnya si Teresia harus memilih jalan itu, karena ya siapa juga yang kaget kan ketika akhirnya dia dipilih jadi pedang suci gitu, apalagi dia perempuan gitu kan. Jadi wajar misalkan akhirnya dia mendapatkan respon yang akhirnya dia tidak berani mengajukan pedang, takut ke darah atau apalah gitu kan. Jadi ya itu, jadi sesuatu takdir yang sebenarnya dia tidak mau kayak gitu. Itu sih. Dan ketika tadi pas di akhir ngomong itu adalah jatuh cinta pandangan jatuh cinta pandangan pertamaku kan, apakah itu mengagetkan? Nah, itu benar-benar Willem dibuat baper lagi sama si Teresia. Wow. Ya nggak tahu sih nanti apa yang bakal terjadi, apakah nanti Willem bakal bunuh diri ya kan, atau mungkin Willem akan galau seharian gitu kan, karena sudah dibunuh lagi gitu kan sama si Reinhardt gitu kan, ya nggak tahu lah gitu. Tapi apa yang dilakukan Reinhardt itu sudah tepat, sangat tepat gitu kan. Jadi biar sadar kalau Teresia itu cuma mayat hidup gitu kan, yang dikendalikan sama pihak musuh seperti itu. Yaudah itu dari gua. Kita lihat nanti pertarungan selanjutnya bakal terjadi apa gitu kan. Apakah nanti versus Aldebaran akan lanjut fokusnya ke Capella, atau mungkin nanti bakal bertarung Otto ya kan, atau mungkin nanti bakal berhadapan dengan pertarungan lainnya. Kayaknya sih bakal fokus ke Aldebaran Capella lagi sih ya kan, sebelum akhirnya nanti akan menyisakan beberapa episode ini gitu kan, dan kita lihat nanti apa yang bakal terjadi. Yaudah itu jadi gue yang pasti nomor subscribe sampai kira-kira anime terbaik yang kalian ingin langsung bahas yang gue suka. Kalau nggak suka tinggal di cek aja, dan jangan lupa notifikasi agar lu dari gue dan satu lagi tidak sampai gue selanjutnya, dan bye.